Di Kejadian 46 ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Ah, Bukan udah diganti jadi Israel ya? Kok jadi Yakub, Yakub lagi? loh kok Yakub 46, lagi tuh. Ini Yakub 35. lupa tuh. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau menanggapi dua mualaf, namanya Pak Donditan dan kalau nggak salah satunya itu Bang Aristo ya. Jadi mereka punya acara Bible oh Bible. Jadi dalam acara ini mereka itu mencari-cari kesalahan Alkitab sehingga Alkitab itu kelihatan kontradiksi menurut mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini topik mereka yang mereka bahas adalah di mana Allah mengganti nama Yakub. Nah, kalau mereka punya acara Bible oh Bible, saya juga punya nama acara Mualaf oh Mualaf. Nah, kita kembali ke tema mereka, di mana Allah mengganti nama Yakub. Di dalam Alkitab ada dua nama menurut mereka. Yang satunya di Peniel, yang satunya di Betel. Jadi yang benar yang mana ini? Nah, kemudian menurut mereka nama Yakub sudah dirubah menjadi Israel. Tapi kok Tuhan masih memanggilnya Yakub? Apakah Allah lupa atau ada kesalahan penulis? Nah, sebelum kita membahas bersama-sama video ini, mari kita melihat video berikut ini. Ya, firman Allah katanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel, gitu. Loh. Oh loh? Apa mungkin dua namanya di satu tempat yang sama gitu? Hah? Menurut Aristo gimana? Ya, Panel dekat sungai Yabok, Betel. Ya, kalau dari nama sih ya jelas berbeda. Jauh ya? Iya, jauh. Jauh kan? Oke, jadi di Kejadian 32 Peniel dekat sungai Yabok. Di Kejadian 35 ternyata Betel gitu ya. Betul. Oke, sekarang nih itu kan ada kalimat yang saya tandain merah tuh. Iya, sebenarnya agak nggak tega juga saya baca yang merah itu. Nggak, maksudnya gini. Ya. Itu di Kejadian 32 ya. Itu namanya sudah dirubah kan jadi Israel kan? Ya, betul. Ya, ini di Kejadian 35 berarti kan udah setelah Kejadian 32 kan? Ya. Namanya dirubah lagi kan di Israel kan? Ya. Nah, sekarang perhatikan nih. Di Kejadian 46 ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Bukan udah diganti jadi Israel ya? Kok jadi Yakub, Yakub lagi? Loh kok 4 Yakub lagi tuh. Ini Yakub lupa tuh. Waduh, kacau juga ya. Kalau diganti di dua ayat itu sudah jadi Israel. Nah iya, Yahweh-nya lupa tuh gimana? Jadi mana yang salah ini kalau begini? Loh mungkin nggak salah, Cuman lupa aja, udah ganti nama dari Israel kok manggilnya Yakub gitu loh. Gitu ya. Yang pertama mereka mengambil di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 dan seterusnya. Nah, dalam bagian ini Allah mengganti nama Yakub di Peniel. Jadi ceritanya seperti ini ya. Jadi konteks Kejadian 32 itu adalah ketika Yakub ketakutan mau bertemu dengan kakaknya Esau. Dan kemudian dia ada di satu tempat, kemudian dia bergumul dengan Allah. Nah, mereka tadi sempat mentertawakan ini ya, kok manusia melawan Allah, manusia menang, Allah kalah. Ini gimana sih? Nah, jadi bagaimana cerita ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya cerita ini adalah sebuah tipologi ya. Jadi sebuah kisah pengalaman Yakub dengan Allah dikisahkan seolah-olah ini menjadi nyata oleh Musa, yaitu penulisnya.
Nah, sebuah tipologi ini apa ini maksudnya? Jadi, ketika Yakub bergumul dengan kakaknya untuk bertemu dengan dia, ketakutan karena dia takut nanti dia dibunuh, gitu kan? Akhirnya dia bergumul dengan Tuhan. Nah, bergumul ini adalah tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah sebuah tipologi ya. Jadi pengalaman rohani Yakub kemudian diceritakan oleh Musa dalam kisah yang nyata. Jadi ini adalah dalam makna rohaninya Yakub itu sedang bergumul dengan Tuhan. Dia benar-benar ketakutan bertemu dengan kakaknya yaitu Esau karena dia mau dibunuh menurut anggapan si Yakub ini. Nah, setelah dia bergumul di dalam pergumulannya yang berat dengan Tuhan, akhirnya dia menang melawan pergumulan itu. Dan dia memberi tempat itu Peniel. Karena dia berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka, tapi dia selamat. Nah, apa arti Peniel? Peniel berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Panim Elohim. Panim itu bahasa Ibraninya adalah wajah, kemudian Elohim adalah Tuhan. Jadi Peniel atau Panim Elohim itu artinya wajah Tuhan. Dan kemudian kisah berlanjut. Setelah Yakub menang bergumul dengan Tuhan, akhirnya dia tidak takut bertemu dengan kakaknya. Dan kemudian mereka terjadi rekonsiliasi di antara mereka. Mereka saling mengampuni, mereka memaafkan, dan hubungan mereka dipulihkan. Jadi seperti itu ya. Pemulihan hubungan akan terjadi jika seseorang bergumul erat dengan Tuhan dalam doa, dalam puasa, dalam hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga sakit hati, kemarahan, ketakutan itu tadi selesai. Dan kemudian hubungan persaudaraan itu kembali dipulihkan. Nah, jadi kisah ini Yakub diubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel itu di pinggir atau di seberang sungai Yabok. Nah, tempat itu diberi nama Peniel. Dan kemudian yang kedua di dalam Kejadian 35 ayat yang ke-9 dan ke-10. Nah, lebih tepatnya itu ayat yang ke-1 sampai 21. Nah, di sini diulang lagi oleh Tuhan kejadian itu di mana Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Tapi tempatnya tidak di pinggir sungai Yabok lagi, tapi ada di Padan Aram, yaitu di Betel. Kalau kita membaca Alkitab dengan baik secara berurutan, pasti kita tahu peristiwa yang terjadi di Kejadian pasal 35. Karena Betel ini, tempat ini pernah atau dialami Yakub sendiri ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya di Kejadian pasal 28. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau, dia bermimpi bertemu, melihat langit, tangga dari bumi sampai ke langit, kemudian malaikat Tuhan naik turun. Nah, kemudian Yakub memberi nama ini Betel, yang artinya Bait Elohim. Nah, Bait itu dalam bahasa Ibraninya adalah rumah. Elohim itu Tuhan, jadi rumah Tuhan. Nah, di pasal 35, kita kembali ke pasal 35, di sini Tuhan meneguhkan kembali nama Yakub, tidak lagi Yakub, tapi Israel. Jadi antara Peniel yang tadi itu di pasal 32 dengan Betel ini memang tempat yang berbeda, bukan tempat yang sama. Nah, apakah ini kesalahan penulis? Tidak. Sekali lagi, Tuhan menegaskan kembali bahwa nama Yakub bukanlah Yakub lagi, tapi Israel. Nah, nama ini kemudian dipakai menjadi sebuah bangsa dari anak-anak Yakub tadi itu, dari 12 suku Israel. Nah, yang menarik lagi kemudian mereka lompat ke Kejadian pasal 46 ayat 2. Nah, setelah diubah oleh Tuhan, tadi namanya dari Yakub ke Israel, kok Tuhan panggil Yakub dengan sebutan Yakub lagi, bukan Israel gitu. Ini kenapa sih manusia-manusia ini akhirnya memerintah Tuhan untuk menuruti keinginan mereka sendiri gitu deh. Nah, nama Yakub kan memang Yakub.
Kemudian Tuhan kasih nama lagi Israel. Ya, kalau Tuhan panggil dia dengan sebutan Yakub lagi, nggak salah. Coba baca baik-baik dalam konteks pasal 46 ini. Di situ kadang dijelaskan namanya Israel, kadang Yakub. Israel, Yakub. Apakah ini salah? Enggak, karena ini memang adalah namanya Yakub. Dipanggil Yakub juga enggak apa-apa, dipanggil Israel juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada kesalahan penulis di sini ya. Nah, yang salah itu adalah saudara-saudara yang memahami Alkitab dengan kacamata yang salah karena hanya untuk mencari-cari kesalahannya. Jadi konteksnya seperti ini. Demikian dari saya, semoga ini menjawab kita semuanya, mencerahkan kita semuanya, dan menjadi berkat bagi kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.